Shalom. Kurang semangat nih. Shalom. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Apa kabarnya? Luar biasa. Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus, yes. Sebelum kita memulai ibadah, ada beberapa hal nih yang harus kita persiapkan. When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burden be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit while with me. Ya adik-adik, sekarang Kak Tasya dan Kak Andro ngundang untuk bangkit berdiri. Kita mau mengangkat satu pujian dengan lagu Mari Angkat Tangan, Puji Tuhan. Musik. Mari angkat tangan, puji Tuhan. Mari angkat suara, puji Tuhan. Biar yang bernafas, pujilah Tuhan. Yesus Raja segala raja, berkuasa atas kita. Mari bersama puji Tuhan. Hey, hey, hey. Haleluya, puji Tuhan. Hey, haleluya, puji Tuhan. Mari kita semua pujilah Tuhan. Hey, hey, hey. Haleluya, puji Tuhan. Hey, haleluya, puji Tuhan. Mari bersama puji Tuhan. Hey, hey, hey. Mari angkat tangan, puji Tuhan. Mari angkat suara, puji Tuhan. Biar yang bernafas, pujilah Tuhan. Yesus Raja segala raja, berkuasa atas kita. Mari bersama puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Hey, haleluya, puji Tuhan. Mari kita semua pujilah Tuhan. Hey, hey, hey. Haleluya, puji Tuhan. Hey, haleluya, puji Tuhan. Mari bersama puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Hey, haleluya, puji Tuhan. Mari kita semua pujilah Tuhan. Hey, hey, hey. Haleluya, puji Tuhan. Hey, haleluya, puji Tuhan. Mari bersama puji Tuhan. Tiba saatnya kita berdoa, adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat yang berlimpah kepada kami, sehingga kami bisa berkumpul memuji dan muliakan nama-Mu. Ya Tuhan, sebentar lagi kami ingin memulai ibadah kami. Tolong berkati ibadah kami agar berguna bagi pelayanan kami, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Masih semangat? Masih, Kak. Mana nih? Masih semangat? Masih, Kak. Karena ada yang masih semangat, kita angkat dua pujian medley. Apa lagunya, Kak? Ya Roh Kudus dan dalamnya hatiku Jadikanlah. musik. Ya Tuhanku, curahkan Roh-Mu. Amin. Penuhi kami dengan paksa kudus-Mu. Amin. Api kudus-Mu yang berkuasa, pulihkan hati yang hancur. Roh Kudus-Mu yang berkuasa, membakar hatiku.
sekarang tiba waktunya kita untuk mengumpulkan persembahan yang dipimpin oleh Kak Catherine. Adik-adik, sebelum kita mengumpulkan persembahan kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin mengumpulkan persembahan kami, kiranya Engkau memberkati persembahan kami ini Tuhan, agar berguna bagi pelayanan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, untuk persembahan kita, adik-adik perlu menyiapkan 1 buah amplop. Jangan lupa untuk tulis nama kalian dan tanggal hari ini ya. Untuk mengiringi persembahan kita, mari kita mengangkat satu pujian dengan judul Persembahan Tuhan Punya. Persembahan Tuhan punya, persembahan hanya Tuhan yang punya. Aku tidak layak ambil dan memakai persembahan, hanya Tuhan yang punya. Persembahan Tuhan punya, persembahan hanya Tuhan yang punya. Aku tidak layak ambil dan memakai persembahan, hanya Tuhan yang punya. Hai, shalom semuanya, apa kabar? Wah, Kester harap kabar kalian semua dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat dan luar biasa. Terima kasih ya buat liturgus kita pada minggu ini. Ada Kak Andro, ada Kak Tasya, juga teman kita Catherine yang sudah membantu melayani pada minggu ini tanggal 21 Maret 2021. Kalian itu walaupun sibuk dengan kuliah dan sekolah, tetapi kalau sudah namanya tugas pelayanan, kalian itu patut diacungin jempol. Semangat ya kakak-kakak ya, terima kasih. Kak Esther juga tidak lupa dong ngucapin terima kasih buat adik-adik semua yang sudah selalu setia setiap hari Minggu menantikan yang namanya ibadah sekolah minggu dan remaja. Wah, terima kasih ya sayang ya, Tuhan Yesus pasti senang sekali. Juga tidak lupa buat orang tua, terima kasih ya ibu, bapak, atau juga Tambi Bue yang mendampingi anak-anak kita, cucu-cucu kita untuk ibadah sekolah minggu. Luar biasa, terima kasih. Oke adik-adik, di sini Kak Esther juga guru-guru sekolah minggu Gereja Gloria semuanya mau mengucapkan selamat ulang tahun buat kalian yang bertambah usianya minggu ini, 1 minggu ke depan, mulai dari tanggal 21 Maret ya sampai tanggal 27 Maret 2021. Dengan bertambahnya usia kalian, Kak Esther harap kalian semakin dewasa dalam segala sesuatu, menjadi kebanggaan orang tua, menjadi kebanggaan Tuhan Yesus. Oke sayangku, selamat ulang tahun ya, Tuhan Yesus memberkati kalian. Oke adik-adik, selain Kak Esther dan guru-guru sekolah minggu mendoakan kalian yang sedang berbahagia karena ulang tahun, tidak lupa juga dong Kak Esther dan guru-guru sekolah minggu lainnya juga mendoakan buat kalian, adik-adikku semua dimanapun kalian berada, atau orang tua daripada anak-anak sekolah minggu kita yang sedang menonton video ini, yang sedang dalam kelemahan tubuh, yang sedang dalam kesusahan, yang sedang berbeban berat. Kak Esther ikut dukung mendoakan kiranya Tuhan Yesus saja yang bisa membantu dan menguatkan adik-adik yang sakit, bila kiranya dengan bilur-bilur Tuhan senantiasa disembuhkan, yang sedang berbeban berat kiranya dengan kuasa Tuhan, Tuhan memberi jalan keluar dan penghiburan, yang sedang berduka cita, Tuhan Yesus saja yang senantiasa memberikan penghiburan sejati supaya keluarga senantiasa dikuatkan. Ya adik-adik ya, kalian tetap semangat. Apapun kondisi kita, Tuhan Yesus selalu menyertai kehidupan kita. Semangat sayangku semua. Oke adik-adik, tidak lupa juga selalu Kak Esther ingatkan, tidak bosan-bosannya. Kak Esther harap kalian jangan bosan juga ya mendengarkan pengumuman ini, karena ini terkait dengan disiplin protokol kesehatan. Walaupun sekarang kita sudah dengar begitu banyak orang yang sudah mendapat vaksin, tetapi ingat protokol kesehatan harus tetap dilaksanakan. Jangan lengah.
jangan menganggap enteng. Karena virus COVID-19 itu adik-adik masih ada di tengah-tengah kehidupan kita. Sehingga kita harus tetap disiplin untuk segera memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Oke adik-adik ya, jadi jangan sampai lengah. Ingat, disiplin protokol kesehatan 5M, 5M. Iya. Pengumuman selanjutnya, ada yang mau dengar nggak? Iya, betul sekali. Ini terkait dengan rencana dari Seksi Pelayanan Anak dan Remaja Jemaat GKI Bukit Tunggal akan mengadakan lomba dalam rangka kita menyambut Paskah. Yeay. Oke adik-adik, lombanya sudah Kak Esther kasih tahu ya, yaitu lomba menghias telur Paskah untuk di semua kelas, baik itu kelas PAUD, kelas kecil, kelas tengah, kelas besar, dan kelas remaja. Tetapi adik-adik, kriterianya masing-masing kelas itu beda-beda dong. Masa kelas PAUD disamakan dengan kelas remaja? Nah, buat kalian adik-adik kelas kecil dan kelas PAUD yang belum bisa baca, minta tolong ya sama mama papanya ya untuk baca persyaratannya berikut ini. Kita simak yuk. Troubles come and my heart burden be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit right with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. There is no life without its hunger. Each restless heart beats sowing perfectly. But when you come and I am filled with wonder, sometimes I think I live eternity. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up. Oke adik-adikku semua, itulah informasi yang bisa Kak Esther sampaikan kepada kalian pada minggu hari ini. Kalian persiapkan segala sesuatunya nanti setelah ibadah untuk keperluan lomba ya, karena masih ada waktu sayangku. Sekarang persiapkan diri kalian, persiapkan diri kita semua untuk masuk ke dalam ibadah kita di masing-masing kelas. Ada kelas PAUD, kelas kecil, kelas tengah, kelas besar, dan kakak-kakak remaja. Selamat beribadah sayangku semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. You raise me to more than I can be.
See my eyes are watching, hear my heart beats pounding. Whatever I do, wherever I go, it's for you, for you, for you. Hai teman-teman, Shalom. Ya, sebelum kita memulaikan ibadah kita pada minggu hari ini, marilah kita angkat satu pujian dengan Kidung Jemaat nomor 415 dengan judulnya Gembala Baik Bersuling dan Berdu. Gembala baik bersuling dan merdu, membimbing aku pada air tenang dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang bening. Kepada domba haus dan lesu, gembala baik memberikan air segar ke dalam hati haus dan sendu. Diberinya air hidup yang benar. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang bening. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang bening, kuasa damai jelang bening. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada minggu hari ini, sehingga kami boleh dapat berkumpul dengan sehat dan tidak kurang satu apapun. Ya Tuhan, sekarang kami ingin memulaikan ibadah kami. Tolong Kau berkatilah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Itulah doa dan permohonan kami ya Tuhan, yang kami alaskan di dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya teman-teman, sebelum kita memasuki dalam pembacaan firman Tuhan, marilah kita angkat satu pujian dengan Kidung Jemaat nomor 50 dengan judulnya Sabdamu Abadi.
Sabdamu semua harta tak terduga, sungguh memberkati yang membuka hati. Sabda pengasihan dalam hidup insan, cahaya pengharapan bila ajal datang. Tolong agar kami rajin mendalami, lalu melakukan sabdamu ya Tuhan. Teman-teman, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, sebentar lagi kami ingin membaca dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tolong kiranya Engkau urapi kami dan curahkan kami Roh Kudus-Mu, agar firman Tuhan yang kami dengarkan dan baca pada pagi hari ini dapat kami gunakan sebagai pedoman hidup di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nas pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 12 ayatnya yang ke-20 sampai 33 dengan perikop Yesus memberitakan kematiannya. Kita baca bersama-sama. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka. Katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? "Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini." Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. "Bapa, muliakanlah nama-Mu." Maka terdengarlah suara dari surga, "Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi." Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, "Suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Berbahagialah orang yang mendengarkan dan melakukan firman-Nya hari lepas hari. Amin. Salam, selamat pagi. Apa kabarnya? Mari kita bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebagaimana nas kita pada hari ini terdapat dalam Yohanes 12 ayat yang ke-20 sampai yang ke-33. Tema kita pada hari ini adalah Tuhan Yesus sebagai biji gandum. Saya akan kembali membacakan ayat emas kita dari Yohanes 12 ayat yang ke-24. Sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja.
Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tak seorang pun yang akan menikmati tuaian bila ia membiarkan biji gandum yang dimilikinya tetap tersimpan dan tidak ditanam. Karena jelas untuk dapat berbuah, maka sebuah biji gandum harus terlebih dahulu jatuh ke tanah. Artinya ditanam dan harus melalui proses kematian. Dalam pembacaan firman Tuhan pada hari ini, biji gandum yang dimaksudkan adalah Tuhan Yesus. Dalam ayat nas kita menggambarkan tentang dirinya sendiri. Kalau Tuhan Yesus tidak taat sampai mati di kayu salib, berarti ia tidak akan berubah, ia tidak akan berbuah, ia tidak ada korban penebusan dosa, dan tidak ada yang namanya keselamatan. Dengan kata lain, manusia yang berdosa akan tetap menanggung akibat dari dosanya sendiri. Hal itu tertulis dengan jelas dalam Roma 6 ayat yang ke-23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Artinya saudara-saudara, oleh karena Tuhan Yesus mau taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib, maka ada buah yang dihasilkan, yaitu orang yang percaya kepadanya diselamatkan dan diperdamaikan dengan Allah. Tuhan Yesus yang telah menjadi biji gandum yang jatuh ke dalam tanah dan mati, akhirnya menghasilkan tuaian. Apa itu tuaian? Yaitu jiwa-jiwa yang diselamatkan. Tetapi yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, cukupkah kita hanya mengucap syukur saja kepada Tuhan atas pengorbanannya itu? Tidak, saudara-saudara. Sebagai umat tebusannya, kita harus mengerti kehendak Tuhan di balik pengorbanannya yang luar biasa itu. Karena itu kalau kita melihat dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16, dikatakan di sana, aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Artinya kehendak Tuhan bagi orang percaya adalah menghasilkan buah. Dan agar dapat berbuah, maka kita pun harus mengikuti jejak Tuhan Yesus, yaitu seperti gandum yang jatuh ke tanah dan mati. Seperti biji gandum yang jatuh ke tanah dan mati itu, kita harus bersedia meninggalkan kehidupan lama kita dan sepenuhnya mengenakan kehidupan bersama dengan Kristus. Kita lihat dalam Galatia 2 ayat yang ke-19 sampai ke-20. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jelas bagi kita, karena pengorbanan Kristus, setiap kita yang percaya kepadanya akan memperoleh keselamatan. Dan sekarang kita memiliki tanggung jawab untuk hidup sama seperti dengan Kristus. Tetap semangat, tetap memuji Tuhan, tetap terus menerapkan protokol kesehatan. Kiranya Tuhan senantiasa tetap memberkati hidup kita. Salam, selamat pagi. Wah adik-adik, tidak terasa ya, sekarang kita sudah berada di penghujung ibadah kita. Sebelumnya kakak mengucapkan terima kasih kepada petugas kita, yaitu ada Asa dan juga Ines. Dan terima kasih juga kepada Pak Pendeta yang sudah menyampaikan firman Tuhannya pada minggu hari ini. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita angkat satu pujian, Lebih Dari Pemenang.
kembali lagi kami ke hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Berterima kasih dan mengucap syukur karena Engkau sudah menyertai ibadah SPR kami pada hari ini. Tuhan, jika sebentar lagi kami ingin mengakhiri ibadah ini Bapa dan melanjutkan aktivitas kami selanjutnya, kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.